Di berbagai belahan dunia, rusa adalah satwa liar yang dilindungi dan menjadi bagian dari ekosistem alam. Namun berbeda halnya di Cina dan Rusia, di mana peternakan rusa justru menjadi industri yang berkembang pesat. Rusa Shika misalnya, tidak hanya diternakan untuk konsumsi dagingnya yang lezat dan bergizi tinggi, tetapi juga untuk memanen tanduknya yang memiliki nilai ekonomis luar biasa. Tanduk rusa Shika, khususnya dalam fase bloodroot atau velvet antler, dikenal luas dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Kandungan nutrisinya yang dipercaya mampu meningkatkan vitalitas, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta mendukung kesehatan sendi dan tulang. Selain itu, tanduk ini juga digunakan dalam berbagai produk suplemen kesehatan dan kosmetik kelas premium. Namun, muncul pertanyaan penting mengenai proses pemanenan tanduk ini. Apakah menyakitkan bagi rusa? Peternakan rusa di Cina dan Rusia telah mengadopsi standar kesejahteraan hewan yang ketat. Pemanenan tanduk dilakukan saat tanduk masih dalam fase lunak dengan prosedur minim rasa sakit. Anestesia lokal digunakan sebelum proses pemotongan tanduk, memastikan rusa tetap tenang dan tidak mengalami trauma. Dari sisi ekonomi, peternakan rusa menjadi sektor yang sangat menguntungkan. Nilai ekspor tanduk bloodroot mencapai miliaran dolar setiap tahunnya, dengan permintaan yang terus meningkat baik di pasar domestik maupun internasional. Dalam video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses peternakan rusa Shika di Cina. Proses peternakan rusa Shika dimulai dari pemilihan induk berkualitas. Peternak biasanya memilih induk dengan genetik unggul untuk memastikan pertumbuhan tanduk yang optimal. Rusa betina dan jantan dipisahkan kecuali pada musim kawin, guna memastikan proses pembibitan yang terkontrol. Setelah proses perkawinan berhasil, rusa betina akan melalui masa kehamilan sekitar 7 bulan sebelum melahirkan anak rusa yang disebut dengan fawn. Anak rusa dirawat dengan cara tradisional, mendapatkan asupan nutrisi alami dari susu induknya, dan pakan tambahan berupa rumput segar serta biji-bijian yang disuplai oleh para peternak. Tidak ada penggunaan teknologi canggih dalam memantau kesehatan rusa. Tetapi, peternak yang berpengalaman dapat mengenali tanda-tanda kesehatan hanya dari pengamatannya sehari-hari. Setelah rusa mencapai usia sekitar 2 tahun, tanduknya mulai tumbuh dengan cepat dan siap untuk dipanen. Pemanenan tanduk dilakukan dengan prosedur yang hati-hati. Sebelum pemotongan, pekerja menembakkan peluru suntik bius yang akan memberikan anestesi lokal untuk mengurangi rasa sakit. Proses pemotongan tanduk menggunakan alat khusus yang memastikan luka potong tetap bersih dan cepat sembuh. Setelah dipotong, tanduk bloodroot tersebut segera diproses untuk menjaga kandungan nutrisinya, baik dengan cara pengeringan alami maupun melalui metode pembekuan cepat. Setelah tanduk dipotong, perhatian khusus diberikan pada penanganan luka di kepala rusa. Biasanya, peternak tradisional akan membersihkan luka dan segera memberikan ramuan herbal
yang berfungsi sebagai antiseptik alami. Untuk mempercepat proses penyembuhan, luka tersebut dapat diolesi salep herbal atau dibaluti dengan kain bersih. Selain itu, rusa yang baru dipotong tanduknya akan dipisahkan sementara dari kawanan lainnya untuk memastikan luka tidak terinfeksi dan proses pemulihan berjalan optimal. Tanduk beludru yang sudah dipanen kemudian melalui proses pengolahan lebih lanjut. Di beberapa pabrik, tanduk tersebut diiris tipis dan dikeringkan. Sedangkan di pabrik lain, tanduk diolah menjadi serbuk atau ekstrak yang siap digunakan dalam produk suplemen dan obat tradisional. Kualitas produk yang dihasilkan sangat bergantung pada metode pengolahan dan standarisasi mutu yang diterapkan oleh produsen. Produk akhir dari tanduk rusa Shika ini kemudian dikemas dan dipasarkan baik di dalam negeri maupun diekspor ke berbagai negara. Permintaan global terhadap tanduk beludru terus meningkat, terutama di negara-negara Asia yang memiliki tradisi pengobatan herbal. Tidak heran jika banyak peternak rusa di Cina yang terus berkembang pesat, didukung oleh program pemerintah yang mendorong ekspor produk pertanian dan peternakan bernilai tinggi. Perlu kalian tahu, setelah tanduk rusa Shika dipanen dan dipotong, tanduk tersebut ternyata akan tumbuh kembali secara alami dalam siklus tahunan. Hal ini memungkinkan pemanenan tanduk secara berkelanjutan tanpa harus mengorbankan rusa itu sendiri. Biasanya, tanduk baru akan tumbuh dalam beberapa bulan dan siap dipanen kembali pada musim berikutnya. Namun, tidak semua rusa dipertahankan hanya untuk tanduknya. Beberapa peternak juga memutuskan untuk membesarkan rusa hingga mencapai berat tertentu untuk kemudian dipanen dagingnya. Kedua pendekatan ini memberikan fleksibilitas ekonomi bagi peternak, baik dari sisi produksi tanduk beludru yang bernilai tinggi, maupun dari penjualan daging rusa yang juga memiliki pangsa pasarnya sendiri.